Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali dengan kakak-kakak pengasuh dalam kebaktian virtual Sekolah Minggu Remaja pada hari ini. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Puji Tuhan ya, semua dalam keadaan sehat. Dan saat ini adik-adik, kita akan memulai ibadah Sekolah Minggu Remaja kita. Perlu adik-adik mempersiapkan pikiran adik-adik dan hati adik-adik untuk menghadap Tuhan. Dan jangan lupa untuk mempersiapkan Alkitab. Kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu saya ajak adik-adik bangkit berdiri. Dan kita memuji memuliakan Tuhan dari kidung pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi kita mengangkat kidung pujian ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, dan mari kita berdoa. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pagi hari ini Engkau boleh memperkenankan kami untuk kembali mengikuti ibadah kami. Berkatilah ibadah kami ini ya Tuhan, mulai dari awal sampai selesainya sebentar. Biarlah apa yang kami lakukan ini ya Tuhan, semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, mari kita memuji memuliakan Tuhan dari kidung pujian firman Tuhan, ku dengar. Ku tanam di hatiku
dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Anak-anak, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu akan membaca mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau urapi kami semua sehingga cerita firman Tuhan hari ini boleh kami dengar dengan baik untuk kami simpan dalam hati kami sebagai anak-anak, dan boleh kami jadikan pedoman di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Rut pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kitab Perjanjian Lama yang terdapat dalam kitab Rut pasal 2 ayat pertama sampai dengan 23. Firman Tuhan berkata demikian. Rut bertemu dengan Boaz. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia lalu sampai ke ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boaz dan dari Betlehem dan berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boaz kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan dari Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan ketika ia pun tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Rut, dengarkanlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang yang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerjaku lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerjaku itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Boaz menjawab, telah kukabarkan kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dari tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upamu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Kemudian berkata Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah memenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu yang perempuan. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boaz kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cukai ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boaz mengajukan berti gandum kepadanya, makanlah. Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boaz memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu, bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia menggirik yang dipungutnya itu dan
ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di manakah engkau memungut dan di manakah engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lalu kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabit ladangku." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan shalom. Ya, pagi hari ini kita sudah mendengarkan bacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Rut pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat 23. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bercerita tentang Rut. Ya, saya mau tanya dulu adik-adik, ada di sini ya tidak yang bernama Rut? Tidak ada ya. Nah, adik-adik, Rut adalah seorang perempuan yang cantik. Dia mempunyai saudara bernama Orpa, dan dia juga sudah bersuami. Nama suaminya adalah Mahlon, dan mertuanya bernama Naomi. Ya, Naomi ini adalah ibu kandung daripada suami Rut, yaitu Mahlon. Nah, Rut tinggal bersama dengan mertuanya. Ya, lama-kelamaan suaminya meninggal, yaitu Mahlon. Dia hidup menjadi seorang janda. Ya, nah, seorang janda tinggal dengan mertuanya. Ya, karena suaminya meninggal. Begitu juga suami Orpa meninggal. Suami Orpa ini juga adalah anak daripada ibu Naomi. Nah, ketika dia tinggal bersama dengan mertuanya, dia meninggalkan negerinya yaitu Moab, menuju ke tanah atau negeri Yerusalem. Dia tinggal di sana beberapa lama, kemudian di sana ia bekerja untuk hidupnya bersama dengan mertuanya. Lalu suatu hari ia meminta izin kepada mertuanya, dia bilang, "Mak, saya mau pergi bekerja." Dia bilang ibunya, "Pergilah nak, bekerja." Lalu Rut pergi, dia berjalan, tiba di sebuah ladang. Di ladang itu dia melihat orang banyak menuai jelai. Jelai ini adalah seperti buah padi. Nah, sampai di situ dia meminta izin kepada orang atau pengawas yang ada di situ. Dia minta izin, "Pak, bisakah saya bekerja di sini untuk memungut jelai-jelai yang tercecer?" Ya, pengawas pengerja itu bilang, "Silahkan." Ya, dia disuruh bekerja dan bekerja. Orang bekerja berjalan, dia ikut di belakang memungut jelai satu demi satu. Dia pungut jelai yang terjatuh. Jelai ini kan seperti buah padi. Bagaimana adik-adik kalau kita pungut satu demi satu? Ya, dia pungut, dia berjalan dan memungut. Suatu ketika datang pemilik ladang itu. Ya, dia melihat-lihat, lalu mungkin dia melihat seorang. Kenapa ada orang perempuan lain di sini? Kenapa ada orang asing yang bekerja di ladangku? Lalu dia bertanya kepada pengawasnya, "Siapakah orang itu?" Ya, dia bilang, "Dia adalah Rut. Sebelum dia bekerja di sini, dia meminta izin kepada saya dan saya menyuruhnya silahkan bekerja." Ya, lalu bos mengatakan, "Ya, biarkan dia bekerja." Nah, ketika itu bos mendekati. Dia bertanya, "Siapakah engkau?" Lalu Rut menjawab, "Saya adalah Rut."
dari tanah Moab. Saya tinggal bersama dengan mertuaku yaitu Ibu Naomi. Ibu Naomi ini siapa? Adalah keluarga Boas sendiri. Ya. Nah, ketika dia bercakap-cakap di situ, dia bilang, saya minta izin kepada Tuhan untuk bekerja. Boas mengatakan silahkan. Ya. Lalu Rut ini bersujud kepada Pak Boas karena dia diberi kesempatan untuk bekerja. Dia bekerja. Setelah tiba, kalau kita bekerja kan biasanya kita istirahat untuk makan siang. Ketika tiba istirahat untuk makan siang, Rut dipanggil oleh Pak Boas. Dia bilang, sini kau nak, duduk dan mari kita makan. Ya, sebelum makan, ya biasanya adik-adik apa? Cuci tangan, celup tangan. Lalu sesudah itu dia makan dari hasil apa yang dia kerjakan. Nah, setelah habis makan, makanannya masih ada sisa. Lalu setelah itu dia simpan, kemudian dia bekerja lagi sampai sore. Ya. Lalu Boas berpesan kepada pengawas itu, tolong kau jangan ganggu dia. Jangan kau apa-apakan, biarkan dia bekerja. Karena dia mencari makan. Biarkan dia bekerja. Lalu dia berbisik kepada pengawasnya, beritahu pekerja-pekerja, jatuhkan jelai-jelai itu sebagian ke tanah lalu supaya dia pungut. Ya. Lalu pengawas ini sampaikan kepada pekerja-pekerja perempuan supaya melakukan itu semua. Ya. Nah, yang bekerja pada saat itu adalah perempuan-perempuan. Ya. Tidak tahu adik-adik pada saat itu apakah ada perempuan yang masih cewek atau sudah orang tua yang bekerja di ladang. Nah, setelah sore selesai bekerja, dia mengumpulkan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, dan dia masukkan ke dalam, kalau orang sini bilang masukkan ke dalam karung, ya, lalu dimasukkan dalam sebuah kotak, dikumpulkan. Kemudian setelah itu dia berterima kasih kepada Pak Boas karena sudah dipekerjakan, tapi Pak Boas menyampaikan bahwa kau tidak usah bekerja di tempat lain, besok lusa kau bisa bekerja lagi di sini. Ya. Nah, setelah itu dia pulang, sampai di rumah, hasil pekerjaannya diberikan kepada mertuanya. Ya, lalu mertuanya bertanya, di mana kan engkau bekerja hari ini? Sehingga kau membawa banyak berkat. Ya, dia bilang saya bekerja di sebuah ladang. Nama pemilik ladang itu adalah Pak Boas. Dan dia menyuruh saya bekerja di situ sampai akhir panen. Ya, lalu Rut ini diberitahu oleh Naomi bahwa Pak Boas itu sendiri adalah keluarga, ya, keluarga daripada Naomi. Ya, bersyukurlah engkau nak bahwa Pak Boas mengizinkan engkau bekerja di ladangnya. Pak Boas ini adalah orang yang baik, orang yang kaya raya, ya, dan dia mempekerjakan perempuan-perempuan di ladangnya pada saat ini. Kau bersyukur bahwa Pak Boas mau menerima engkau bekerja di ladangnya. Ya, walaupun kau sudah tidak punya suami, ia tetap menerima engkau bekerja. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak sekolah minggu dalam kehidupan kita juga harus seperti Rut. Ya, di rumah kita harus bekerja, membantu mama dengan papa. Ya, kalau kita disuruh bekerja, kita bekerja. Jangan kita membantah. Ya, lihat saja Naomi. Naomi yang tinggal sama mertuanya pergi bekerja untuk mencari makan bersama Demi untuk mertuanya. Ya, apalagi kita ini sebagai anak-anak sekolah minggu yang masih tinggal sama mama sendiri. Ya, kita bekerja di rumah demi untuk kita dan orang tua. Kita mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, dalam kehidupan ini Tuhan selalu memberkati kita kalau kita bekerja dengan setia. Seperti apa yang dilakukan oleh Rut. Tuhan memberkati dia karena dia setia kepada mertuanya, bekerja, menghidupi dirinya dan mertuanya. Ya, kita sebagai anak-anak sekolah minggu yang masih punya orang tua, kita bersyukur bahwa kita mau menolong orang tua kita, membantu orang tua kita di rumah. Apakah itu kita cuci piring, menyapu, semampu yang kita bisa kita kerjakan. Ya, supaya orang tua melihat, oh anakku rajin, dia tahu rajin. Ya, nah, pasti orang tua akan senang dan menyayangi kita. Ya, dan Tuhan akan melihat, oh tahu rajin bantu mamanya dengan bapaknya. Nah, kiranya cerita firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua dan kita boleh menjalani kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan kita.
Sambil pundi persembahan dijalankan, kita memuji memuliakan Tuhan dari kidung pujian Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Jadi saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat dan dirangkaikan dengan doa persembahan dan disambung dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan Yesus kami datang tunduk kepala seraya menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai kehidupan kami saat ini, bahkan seminggu lamanya Tuhan Engkau sudah pelihara kami, menjaga kami semua, memberkati kami semua di dalam kehidupan kami, di dalam aktivitas kami. Dan hari ini Tuhan kami beribadah memuji memuliakan nama Tuhan lewat ibadah virtual yang kami lakukan karena kami tidak dapat bertemu di gereja bersama-sama di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami semua lewat ibadah virtual yang kami lakukan dari rumah bersama dengan kakak-kakak pengasuh. Kiranya Tuhan memberkati kami semua sehingga apa yang kami lakukan pada hari ini boleh menjadi berkat buat kehidupan kami di dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Lewat ibadah kami pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati cerita firman yang kami dengar pada hari ini sehingga itu menjadi berkat buat kami semua dan boleh kami tanamkan di dalam diri kami sebagai anak-anak sekolah minggu, di dalam kehidupan kami baik di rumah, di sekolah atau dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga dalam kehidupan kami selalu memuji memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat kami semua, kakak-kakak pengasuh, bahkan anak-anak sekolah minggu. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau boleh memberkati kami sehingga kami semua boleh menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami berdoa buat panitia Natal khususnya pengurus sekolah minggu yang akan melaksanakan kegiatan Natal pada tahun ini. Kiranya Tuhan Engkau berkati dalam segala usaha dan program-program mereka sehingga program-program ini boleh dijalankan dalam rangka persiapan kami untuk merayakan Natal pada tahun ini. Berkati usaha kami Tuhan, berkati segala yang kami lakukan sehingga itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, khususnya perjalanan kehidupan kami untuk 1 minggu ke depan ini. Tuhan berkati kami semua sehingga kami boleh menjalani minggu yang baru ini dengan sukacita di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan Engkau berkati di dalam kehidupan mereka, di dalam usaha dan pekerjaan mereka hari lepas hari, sehingga dalam kehidupan mereka tetap bersukacita di dalam memuji muliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat persembahan yang sudah kami berikan, kiranya Tuhan Engkau berkati persembahan itu, sehingga persembahan itu boleh digunakan di dalam pelayanan anak-anak sekolah minggu, jemaat wajib pemain maros, bahkan menolong sesama kami membutuhkan pertolongan dari kami. Di dalam anak Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tiba di akhir ibadah sekolah minggu remaja kita pada hari ini. Untuk itu, dengan sikap berdoa, mari kita menyanyikan kidung pujian Bapa Terima Kasih. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam surga.
ibadah sekolah minggu remaja kita pada hari ini. Adik-adik yang melakukan aktivitas di rumah tetap menjaga kesehatannya. Jangan lupa untuk membantu orang tua di rumah, dengar-dengaran pada perintah orang tua, dan jangan lupa untuk rajin berdoa, rajin belajar, dan membaca Alkitab. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.